Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johanna dengan NIM 2312482, Prodi PGMI. Saya di sini akan menjelaskan tentang integrasi P5 dan PPRA yang akan dibahas, yaitu yang pertama konsep dasar P5 dan PPRA, tema-tema P5 dan PPRA, landasan P5 dan PPRA, tujuan pengembangan P5 dan PPRA, komponen dan nilai-nilai utama P5 dan PPRA, cara implementasi P5 dan PPRA, relevansi P5 dan PPRA di era global, perbandingan integrasi antara P5 dengan PPRA. Hakikat P5 dan PPRA. Hakikat P5 dan PPRA adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin, serta membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Konsep dasar P5, yaitu yang pertama pembentukan karakter siswa. Inti dari inisiatif P5 adalah pembentukan karakter siswa. Pendidikan diarahkan tidak hanya pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pengembangan nilai, moral, dan etika. Dalam program ini, siswa diajarkan memahami, menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, memahami pentingnya keadilan di masyarakat, di mana setiap orang memiliki hak yang setara, persatuan, menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap bangsa serta sesama. Penting untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman kemanusiaan, mengembangkan sikap empati dan solidaritas kepada orang lain, terutama kepada yang kurang beruntung. Pembentukan karakter ini dilakukan melalui metode pembelajaran yang melibatkan diskusi, refleksi, dan penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu menjadi individu cerdas, berintegritas, empati, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai individu yang cerdas, siswa diajarkan tidak hanya untuk menghafal, tetapi juga untuk berpikir kritis dan kreatif, yang mencakup yaitu keterampilan berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, menganalisis informasi, dan mempertimbangkan berbagai perspektif, kreativitas, mengembangkan kemampuan untuk menciptakan solusi inovatif terhadap masalah yang ada. Integritas menjadi fondasi dari setiap tindakan, di mana siswa diajarkan untuk berkata dan bertindak jujur, menghargai kejujuran di segala aspek kehidupan, menepati janji, menunjukkan konsistensi antara kata-kata dan tindakan. Empati diajarkan melalui berbagai kegiatan sosial, seperti pengabdian masyarakat, terlihat dalam kegiatan yang membantu orang lain agar siswa dapat merasakan dan memahami kebutuhan orang di sekitar mereka. Rasa tanggung jawab mencakup yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, mengelola waktu dan belajar dengan baik. Tanggung jawab sosial yaitu memahami dampak tindakan terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga yaitu relevansi menghadapi tantangan sosial, budaya, dan lingkungan di era globalisasi. Di era globalisasi, siswa diajarkan pada tantangan yang semakin kompleks, seperti perubahan sosial. Globalisasi membawa perubahan yang cepat dalam nilai dan norma siswa. Siswa perlu beradaptasi dengan perubahan ini.
tetap mempertahankan identitas kebudayaan mereka, keberagaman budaya. Dengan meningkatnya interaksi antar budaya, siswa dapat menghargai perbedaan dan membangun toleransi di antara berbagai kelompok. Isu lingkungan, kesadaran terhadap masalah lingkungan semakin mendesak. P5 mendorong siswa untuk bertindak bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui praktek berkelanjutan dan kesadaran ekologis dengan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Siswa dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan yang tepat menghadapi tantangan ini dengan bijaksana. Mereka dilatih untuk menjadi siswa yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa, menjadikan nilai-nilai Pancasila relevan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Inisiatif P5 bukan sekadar pendidikan formal, tetapi juga upaya untuk menciptakan budaya yang menghargai dan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dasar PPRA yang pertama, nilai keberagaman sebagai landasan. Keberagaman mencakup perbedaan dalam etnis, agama, dan budaya. Memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan membantu saling menghargai dan belajar yang mendukung kehidupan bersama yang lebih baik. Yang kedua yaitu menekankan pentingnya menghormati berbagai agama dan budaya. Setiap agama dan budaya memiliki tradisi yang unik. Dengan menghormati perbedaan ini, kita dapat menghindari konflik dan menciptakan ruang untuk berinteraksi. Yang ketiga yaitu perilaku etika yang baik. Prinsip-prinsip seperti kejujuran dan tanggung jawab merupakan bagian dari etika yang baik. Perilaku baik tidak hanya membangun reputasi positif, tetapi juga memberikan contoh bagi orang lain, menciptakan suasana saling percaya dan kolaborasi. Yang keempat yaitu mengutamakan tindakan bermoral dan sopan dalam berinteraksi. Tindakan bermoral mencakup menghormati orang lain dan menunjukkan empati, kesopanan. Penting untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menghargai. Yang kelima yaitu sikap toleransi dan perdamaian. Toleransi adalah kemampuan untuk menerima perbedaan tanpa harus menyetujuinya. Dengan mengembangkan sikap ini, kita dapat mencegah konflik dan membangun perdamaian melalui pendidikan dan dialog yang mengurangi ketegangan. Yang keenam yaitu mengembangkan sikap toleran terhadap perbedaan dan menolak segala bentuk kekerasan. Toleransi berarti merayakan perbedaan, menolak kekerasan, menciptakan budaya damai, mendorong kita mencari solusi yang tenang, dan memahami perspektif orang lain. Yang ketujuh yaitu komitmen terhadap masyarakat. Komitmen menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan lingkungan. Melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial atau sukarela, kita dapat membuat dampak positif yang dirasakan dengan baik. Yang kedelapan yaitu partisipasi. Partisipasi positif, terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat, menciptakan rasa tanggung jawab dan saling berpartisipasi, serta mendorong siswa untuk aktif berkontribusi pada masyarakat. Yang kesembilan yaitu kesadaran akan lingkungan, menghargai dan menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab sosial, menciptakan kedamaian global, mengajak untuk membangun dunia yang harmonis dan penuh kasih. Tema-tema P5. Yang pertama yaitu pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila membangun identitas dan persatuan nasional. Yang kedua, prinsip-prinsip. 5 prinsip Pancasila mendorong nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan. Yang ketiga yaitu pendidikan kewarganegaraan. Diterapkan dalam kurikulum untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Yang keempat yaitu kegiatan, melibatkan debat, lokarya, proyek komunitas menerapkan nilai-nilai ini. Yang kelima yaitu tantangan, menghadapi masalah seperti disinformasi, sehingga pengajaran Pancasila sangat penting.
Tema-tema PPRA yang pertama yaitu perdamaian, yang kedua yaitu keadilan sosial, yang ketiga yaitu kepedulian terhadap lingkungan, yang keempat yaitu penghormatan terhadap keberagaman. Perdamaian mencakup lebih dari sekadar tidak adanya konflik, ini juga melibatkan penciptaan kondisi yang memungkinkan resolusi konflik dengan cara yang konstruktif. Dialog berperan penting dalam proses ini, karena komunikasi yang terbuka membantu pihak-pihak yang berkonflik memahami sudut pandang satu sama lain. Ini mendorong mediasi dan negosiasi, serta mengurangi kekerasan dan membangun kepercayaan. Di tingkat global, perdamaian juga membutuhkan kerjasama internasional untuk mencegah perang dan menyelesaikan isu-isu seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Yang kedua yaitu keadilan sosial, yang berlandaskan pada prinsip bahwa setiap orang berhak hidup dengan martabat dan mendapatkan sumber daya yang cukup. Ini melibatkan pengakuan atas hak asasi manusia dan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terabaikan. Tujuan keadilan sosial adalah mengatasi kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik serta mendorong kebijakan yang mendukung kesejahteraan bersama. Hal ini penting menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam menikmati hasil pembangunan. Yang ketiga yaitu kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam. Dengan adanya tantangan seperti perubahan iklim, polusi, dan penurunan keanekaragaman hayati, penting untuk menerapkan praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini mencakup pengurangan penggunaan plastik, pengelolaan limbah, serta konservasi sumber daya. Selain itu, kesadaran tentang dampak perilaku kita terhadap lingkungan dapat mendorong individu dan komunitas untuk berkontribusi pada solusi, seperti penggunaan energi terbaru dan pertanian yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu penghormatan terhadap keberagaman. Budaya, agama, dan etnis merupakan aset yang dirayakan. Menghormati perbedaan ini menciptakan peluang untuk berkomunikasi dan saling mengerti. Ketika siswa menghargai keberagaman, mereka dapat mengurangi dan tidak selalu berprasangka yang tidak baik. Membangun solidaritas pendidikan yang inklusif dan program pertukaran budaya dan meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap perbedaan, memperkuat sosial, menciptakan lingkungan yang aman bagi semua individu untuk mengekspresikan identitas tersebut. Landasan P5. Yang pertama, pemahaman nilai Pancasila. Memahami 5 sila Pancasila merupakan langkah awal yang penting dalam membangun karakter bangsa. Setiap sila memiliki makna yang dalam dan berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku. Misalnya sila pertama, mengajarkan nilai ketuhanan, mengharuskan kita untuk menghormati keberagaman agama. Sementara sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong kita untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Yang kedua yaitu kewarganegaraan yang aktif. Kewarganegaraan yang aktif berarti terlibat dalam berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Ini mencakup partisipasi dalam komunikasi interaksi publik, kegiatan relawan, dan pemilihan umum. Keterlibatan ini penting untuk menciptakan rasa kepemilikan terhadap masalah sosial, serta meningkatkan kesadaran dan
tanggung jawab. Tanggung jawab individu terhadap komunitas. Yang ketiga yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini berfokus pada pembentukan akhlak dan perilaku yang positif dalam diri individu. Ini meliputi pengembangan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan rasa hormat. Pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat, agar setiap individu dapat menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari itu sangat penting. Hal ini berarti setiap tindakan kita, baik di rumah maupun di sekolah, tempat kerja, harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya, dalam berinteraksi dengan orang lain, kita harus menunjukkan sikap saling menghormati dan toleransi. Yang kelima yaitu kesadaran sosial dan lingkungan. Meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan yaitu berarti menjadi peka terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar kita, seperti kemiskinan, pendidikan, kerusakan lingkungan. Individu yang memiliki kesadaran terhadap seperti kemiskinan, pendidikan, dan kerusakan lingkungan. Individu yang memiliki kesadaran ini diharapkan tidak hanya bisa memahami masalah, tetapi juga aktif dalam mencari solusi, baik melalui program-program sosial maupun kegiatan pelestarian lingkungan. Yang keenam yaitu kepemimpinan dan tanggung jawab. Kepemimpinan yang bijaksana melibatkan kemampuan untuk memimpin dengan integritas dan tanggung jawab. Seorang pemimpin harus mampu menginspirasi orang lain, mengambil keputusan yang adil, dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil. Tanggung jawab ini juga mencakup kesediaan untuk mendengarkan dan menghargai masukan ataupun pendapat dari orang lain. Yang ketujuh yaitu interaksi dan komunikasi. Menghargai perbedaan pendapat melalui komunikasi yang sehat adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan berinteraksi yang terbuka, kemungkinan individu untuk berbagi perspektif mereka tanpa rasa takut akan penilaian. Ini membantu membangun pemahaman yang lebih baik antar kelompok masyarakat, siswa, dan memperkuat toleransi. Yang kedelapan yaitu kebudayaan dan identitas nasional. Menanamkan rasa bangga terhadap kebudayaan dan identitas nasional yang sangat penting untuk menjaga keberagaman dan integrasi. Individu diajak untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa, serta berperan aktif dalam melestarikannya. Dengan cara ini, rasa cinta tanah air dapat diperkuat dan diwariskan kepada generasi mendatang. Landasan PPRA. Yang pertama, Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan keadilan sosial yang harus diinternalisasikan oleh pelajar. Yang kedua yaitu Islam moderat.
Konsep rahmatan lil alamin menekankan toleransi, kasih sayang, dan kedamaian sesuai dengan ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga yaitu kurikulum 2017. Integrasi nilai-nilai tersebut pembelajaran untuk membentuk karakter pelajar yang berakhlak mulia, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu pendidikan holistik, mengutamakan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk membentuk pelajar yang utuh. Yang kelima yaitu proyek ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang baik dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Tujuan pengembangan P5 yang pertama yaitu menjamin kualitas pembelajaran, memastikan standar tinggi dalam proses pembelajaran melalui metode yang efisien, materi yang menarik, dan evaluasi objektif untuk pengalaman belajar yang berkualitas. Yang kedua yaitu mengembangkan minat dan bakat siswa, membantu siswa menemukan mengasah minat serta bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan potensi diri dan rasa percaya diri. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan keterampilan komunikasi verbal dan tulisan, sehingga siswa dapat menyampaikan ide-ide dengan jelas dan berkolaborasi efektif. Yang keempat yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi, mendorong pemikiran kreatif melalui proyek dan yang menantang, membantu siswa menghasilkan ide yang baru dan solusi yang unik. Mengukur dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran, melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi perbaikan dan strategi baru, memastikan pengalaman belajar tetap relevan dan berkualitas. Tujuan pengembangan PPRA yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Ini bertujuan untuk memastikan siswa memahami makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, serta menginternalisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep rahmatan lil alamin. Konsep ini menekankan sikap kasih sayang dan toleransi dalam beragama yang diharuskan siswa memahami untuk membangun sikap yang saling menghormati antar umat beragama. Memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila, mendorong siswa untuk tidak hanya memahami tetapi juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial dan komunitas. Merawat tradisi, menghargai dan melestarikan tradisi lokal yang sejalan dengan nilai Pancasila dan konsep rahmatan sebagai bagian dari identitas bangsa. Menyamai gagasan beragama yang ramah dan moderat, mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman beragama yang inklusif, menghindari ekstremisme, dan mempromosikan komunikasi antara umat beragama. Komponen dan nilai-nilai utama P5. Beriman dan bertakwa, nilai ini menekankan pentingnya spiritualitas dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar diharapkan memiliki pemahaman yang kuat tentang keyakinan agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, sehingga dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Berkebinekaan global. Komponen ini mengajarkan pelajar untuk menghargai perbedaan budaya, agama, dan pandangan. Dengan memahami keragaman, pelajar diharapkan dapat menjadi individu yang toleran dan mampu berinteraksi secara positif dalam konteks global. Bertanggung jawab. Membangun rasa tanggung jawab sosial adalah inti dari nilai ini. Pelajar didorong untuk menyadari dampak tindak mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, serta berkontribusi aktif dalam memecahkan masalah sosial. Mandiri. Kemandirian dalam berpikir dan bertindak sangat penting. Pelajar dilatih untuk menjadi individu yang mampu mengambil keputusan yang tepat, serta memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan secara mandiri. Gotong royong. Semangat kolaborasi dan kerjasama diajarkan untuk memupuk rasa solidaritas. Pelajar didorong untuk menjaga kebersamaan.
Melalui nilai-nilai ini diharapkan generasi yang dibentuk menjadi adaptif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Komponen dan nilai-nilai utama PPRA: berkeadaban, ta'adub. Berkeadaban mengacu pada sikap dan perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap norma-norma sosial dan moral. Ini mencakup tindakan yang sopan, menghormati orang lain, dan membangun hubungan yang baik dalam masyarakat. Berkeadaban penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghargai. Yang kedua yaitu keteladanan. Kedua, keteladanan berarti menjadi sosok yang dapat ditiru oleh orang lain. Hal ini mencakup tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Individu yang memberikan teladan baik berperan dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat sekitar. Kewarganegaraan dan kebangsaan, muwatanah. Nilai ini menekankan pentingnya rasa cinta dan tanggung jawab terhadap negara. Kewarganegaraan mencakup hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat yang aktif. Ini juga melibatkan partisipasi dalam kegiatan yang mendukung pembangunan bangsa, menjaga persatuan, dan menghargai keberagaman. Mengambil jalan tengah, tawasud. Mengambil jalan tengah berarti mencari solusi yang moderat dan seimbang dalam menghadapi perbedaan. Nilai ini mendorong individu untuk menghindari sikap ekstrem atau radikal, serta mencari titik temu dalam berkomunikasi. Pendekatan ini penting untuk menciptakan kerukunan dan mengurangi konflik di masyarakat. Berimbang, tawazun. Prinsip berimbang menurut keseimbangan antara berbagai kepentingan, baik individu maupun kolektif. Ini mencakup pengelolaan sumber daya dan keputusan yang mempertimbangkan semua pihak. Sikap berimbang membantu menjaga stabilitas sosial dan keadilan, sehingga setiap orang merasa dihargai. Lurus dan tegas, tidak. Sikap lurus dan tegas berkaitan dengan komitmen terhadap prinsip kebenaran dan keadilan. Ini mencakup keberanian untuk berdiri teguh pada nilai-nilai moral meskipun ada tekanan atau tantangan. Sikap ini penting untuk membangun kepercayaan di antara individu dan komunitas tersebut. Kesetaraan, musawah. Kesetaraan berarti memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang latar belakang, ras, atau agama. Nilai ini mendorong penghapusan diskriminasi dan kesenjangan sosial, serta mewujudkan masyarakat yang inklusif di mana semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama. Musyawarah, syura. Musyawarah mengedepankan pengambilan keputusan secara kolektif melalui diskusi dan berkomunikasi. Pendekatan ini menghargai pendapat dan pandangan setiap individu. Setiap orang memberikan ide-idenya masing-masing, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Musyawarah penting untuk menciptakan rasa kebersamaan dan keadilan dalam masyarakat. Dinamis dan inovatif, tatawur wa ibtikar. Sikap dinamis dan inovatif berarti siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan mendorong kreativitas dalam menghadapi tantangan zaman. Individu dan komunitas diharapkan dapat berpikir out of the box dan menemukan solusi baru. Ini juga mencakup semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri demi kemajuan bersama. Implementasi P5 dan PPRA, integrasi kurikulum, hubungan nilai Pancasila dengan berbagai mata pelajaran.
Kembangkan materi yang mencakup isu keadilan, sosial, toleransi, dan keragaman. Penilaian karakter. Terapkan penilaian holistik yang menilai perkembangan karakter, seperti kerjasama dan empati. Siswa mengumpulkan portofolio sebagai bukti kemajuan karakter. Metode pembelajaran. Gunakan pembelajaran aktif seperti diskusi dan proyek kolaboratif. Terapkan prinsip learning by doing. Melalui pengalaman nyata dan pengabdian masyarakat, kerjasama dengan orang tua, bangun komunikasi rutin dengan orang tua melalui pertemuan dan laporan. Libatkan orang tua dalam kegiatan sekolah seperti seminar dan workshop, kegiatan ekstrakurikuler. Adakan kegiatan yang fokus pada nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin seperti seni kebudayaan, dorongan siswa berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Refleksi dan evaluasi. Mengajak siswa untuk merenungkan pengalaman belajar dan penerapan nilai-nilai. Lakukan evaluasi rutin terhadap program PPRA untuk menilai efektivitas dan perbaikan. Dengan langkah-langkah yang kita lakukan ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang unggul dan akademis dan berkarakter yang kuat. Relevansi P5 dan PPRA. Penguatan karakter. P5 dan PPRA berfokus pada pengembangan karakter siswa dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila melalui aktivitas pembelajaran yang berorientasi pada nilai. Diharapkan siswa dapat menginternalisasi sikap-sikap seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Identitas nasional. Program ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai budaya dan sejarah Indonesia. Dengan memahami keragaman dan warisan budaya bangsa, siswa diharapkan dapat mencintai dan menjaga identitas nasional, serta menjadi generasi bangga terhadap asal-usulnya. Pendidikan holistik. P5 dan PPRA menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam pendidikan. Ini mencakup pengembangan aspek intelektual, emosional, dan sosial yang saling terkait untuk menciptakan individu yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga mampu bersosialisasi dengan baik. Partisipasi aktif. Kedua inisiatif ini mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan komunitas melalui proyek kolaboratif dan pelayanan masyarakat. Siswa dapat mengembangkan keterampilan, kepemimpinan kerjasama, dan empati yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Perbandingan integrasi antara P5 dan PPRA. P5 dan PPRA merupakan dua nilai yang diterapkan dalam satu kegiatan, tetapi penilaiannya terpisah. P5 dan PPRA dapat dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler. P5 yang diterapkan adalah bergotong royong, kreatif, dan mandiri, sedangkan nilai PPRA yang diterapkan adalah berkeadaban, ta'adub, keteladanan kedua, dan musyawarah syura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.